Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, para suster yang terkasih, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, episode ke-51. Pada minggu lalu, kita telah diantar untuk melihat latar belakang surat-surat pastoral Paulus. Dan pada episode ini, tidak kalah menarik, kita akan diantar untuk mulai masuk, melihat, mempelajari struktur umum dari surat-surat pastoral, pembukaannya, isinya, dan penutupannya. Juga diulas tentang doa jemaat, bagaimana doa itu dan fungsinya, dan sebagainya. Sangat menarik. Maka marilah kita mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara yang terkasih, dalam percakapan yang lalu, kita berbicara mengenai pendahuluan umum, pengantar umum, mengenai surat-surat pastoral. 1, 2 Timotius, dan Titus. Sekarang kita masuk ke dalam suratnya. Kita mulai dengan surat pertama kepada Timotius. Kalau di dalam teks kita ini sudah berbunyi surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Kita ingat masalah siapa yang menulis surat ini. Seperti biasa, di dalam surat-surat yang lain, surat ini diawali dengan pembuka, diakhiri dengan penutup tentu saja. Dan di tengah-tengahnya itulah isi surat, pesan-pesan utama surat. Kita akan membicarakannya satu persatu. Moga-moga dengan demikian kita juga bisa melihat, merasakan ayat-ayat yang ditulis oleh Paulus itu. Kita mulai dengan pembuka. Bab 1 ayat 1 sampai 2. Ada beberapa hal yang baik untuk kita perhatikan. Yang pertama, gelar juru selamat. Gelar juru selamat. Di dalam surat ini, gelar juru selamat itu dikaitkan dengan Allah. Dikaitkan dengan Allah. Jadi bunyinya begini, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Sementara biasanya sebutan Juru Selamat itu dikaitkan dengan Yesus, tidak dengan Allah. Dan nanti pasti kita bisa ditanya, ini kok bagaimana yang Juru Selamat itu siapa? Ya, jawaban kita ya tergantung dari surat mana yang kita baca. Kalau kepada Timotius, Juru Selamat itu berkaitan dengan Allah. Dalam arti yang tentu berbeda dengan kalau sebutan itu kita berikan kepada Yesus Kristus. Tergantung dari surat mana yang kita baca, dan tentu kreativitas kita untuk menjelaskan itu. Kedua-duanya pasti benar. Kalau kita menyebut Juru Selamat adalah Allah, itu artinya Allah yang sejak semula mempunyai rencana keselamatan untuk seluruh umat manusia. Kalau kita menyebut Yesus Kristus Juru Selamat, itu adalah peranan Yesus sebagai pengantara, sebagai penebus, yang memberikan hidupnya, yang wafat dan bangkit untuk kita menurut kitab suci. Peranannya berbeda. Itu yang pertama. Kadang-kadang kita tidak memberi perhatian saking biasanya kita mendengar kata-kata ini. Demikian juga salam
yang diberikan kepada Timotius. Kepada Timotius anakku yang sah dalam iman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Di dalam surat-surat yang biasa, yang lain, ini kan ada 3 ya salamnya ya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera. Di dalam surat-surat yang lain, yang paling biasa adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Hanya 2. Di sini 3. Nanti pada waktunya saya kira baik kalau kita menguraikan apa yang disebut kasih karunia, apa yang disebut rahmat, apa yang disebut damai sejahtera dari Allah. Itu 3 kata kunci yang sangat penting untuk memahami iman kita. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera. Tetapi untuk sementara kita bisa berbicara mengenai yang sederhana saja. Itulah suasana yang diharapkan hidup di antara jemaat. Jadi suasana seperti itu. Kalau sekarang kita kan rumusannya sederhana ya, Tuhan memberkati misalnya. Atau kalau di Jawa Tengah itu yang biasa dipakai adalah berkah dalam. Di dalam liturgi Ekaristi sebetulnya yang dikutip adalah salam-salam ini. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Salam-salam seperti itu diambil dari salam surat-surat Paulus kepada jemaatnya. Dan meskipun isinya itu tidak atau sangat jarang dijelaskan, sekali lagi nanti kalau kita selesai membicarakan surat-surat Paulus, mungkin ada waktunya kita bicara satu persatu mengenai 3 kata itu. Yang sekarang perlu disampaikan adalah itulah suasana yang diharapkan bertumbuh di dalam lingkungan jemaat dan dalam hal ini menjadi jiwa dari hidup pelayanan Timotius. Belum usah dijelaskan, tapi kalau nadanya, suasananya itu dirasa-rasakan, saya kira sudah berbunyi sesuatu. Seperti halnya kalau seperti tadi saya katakan, kita ketemu atau kita mau menyampaikan salam kan, Tuhan memberkati. Kata-kata itu dengan segala macam kekayaan artinya dapat memberikan suasana di dalam hati kita. Nah, sekarang bagian yang pertama itu mulai dari bab 1 ayat 3 sampai bab 3 ayat 13. Itu isi bagian pertama yang umumnya boleh dikatakan ini adalah nasihat yang sangat umum untuk kehidupan umat. Nasihat umum untuk kehidupan umat. Sekarang kita lihat langkah demi langkah. Bab 1 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Isinya adalah nasihat. Ayat 3 berbunyi begini, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu. Jadi, Timotius ditinggalkan di Efesus untuk apa? Untuk memberi nasihat dan menasihatkan orang-orang tertentu. Siapa yang diberi nasihat itu?
Itulah yang dikatakan pada ayat 3 dan 4, serta ayat 6 dan 7. Kita baca, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Tadi kita sudah omong dalam pengantar mengenai ajaran sehat, ajaran benar. Ini disebut ajaran lain. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Di cara hidup yang tidak tertib karena macam-macam spekulasi itu. Dilanjutkan pada ayat 6, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat. Ironinya, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Itu ajaran sesat yang mesti dilawan oleh Timotius atas anjuran Paulus. Tujuan nasihatnya apa? Tujuan nasihatnya ada pada ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi disandingkan ajaran iman, ajaran lain yang berisi macam-macam spekulasi itu. Spekulasi itu landasannya apa? Ayat 7, menjadi pengajar hukum Taurat, tetapi tanpa mengerti perkataan mereka sendiri. Sampai di situ, ada ajaran benar, ada ajaran sesat. Ajaran sesat landasannya hukum Taurat. Kemudian, ayat 8 sampai 11, itu berbicara mengenai peranan hukum Taurat. Tadi kan menjadi landasan ajaran sesat. Tetapi kemudian ada perkataan yang baik mengenai hukum Taurat, ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Bagi siapa? Bagi orang sesat. Jadi hukum Taurat diajarkan oleh para pengajar yang tidak mengerti apa yang dikatakan itu, menimbulkan spekulasi macam-macam, rusak hidupnya. Pengarang ini mengatakan hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, sesuai dengan yang seharusnya. Tapi bagi siapa? Ya bagi orang sesat itu. Tidak bagi orang yang beriman. Tidak. Taurat itu baik digunakan, yakni dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, dan selanjutnya. Lalu didaftar macam-macam kesesatan itu. Fasik, berdosa, bagi orang duniawi yang tidak beragama, bagi pembunuh, dan selanjutnya bagi penculik, sudah ada penculikan pada waktu itu rupanya, bagi pendusta dan sebagainya, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu bertentangan dengan ajaran sehat. Jadi bagi orang yang sehat, artinya berpegang pada ajaran yang sehat, hukum itu tidak perlu. Tetapi hukum Taurat perlu untuk orang-orang yang kacau balau hidupnya ini, karena dengan demikian hidup mereka akan didisiplinkan. Nah, yang dikatakan di tempat lain, kita baca
surat yang sama pada bab 6 ayat 3. Itu daftarnya juga ada. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, dan tidak menuruti ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, hidup moralnya tidak bagus. Dikatakan ia adalah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki cedera, fitnah, curiga. Nah itulah. Jadi ajaran lain, ajaran sehat. Yang ajaran lain itu yang akibatnya begini nih. Dengan spekulasi macam-macam jadinya ya begitu itu. Sementara bagi yang baik, ajaran yang sehat, ajaran yang benar itu buahnya ayat 6, bab 6. Ibadah kita itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dan selanjutnya. Jadi sesudah mengatakan bahwa spekulasi macam-macam itu ya sumbernya mana? Ya sumbernya hukum Taurat itu. Apalagi pengajarnya itu tidak ngerti apa yang mereka katakan. Tetapi hukum Taurat itu baik untuk siapa? Ya, untuk orang sesat itu. Supaya hidupnya disiplin. Supaya hidupnya sesuai dengan hukum Taurat itu. Tidak seperti yang didaftar di sini. Bukan mencari soal, itu hal-hal yang sangat konkret sehari-hari. Itu sampai dengan ayat 16. Maaf, ayat 11. Sekarang, bab 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Di dalam teks kita, itu judulnya adalah ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Isinya apa? Isinya adalah ucapan syukur. Kalau kita baca langsung ayat 12 dan ayat 17, itu sambung, bingkai. Saya baca ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Sampai di situ, kita sambung ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Itu yang namanya doksologi, syukur dan pujian. Itu bingkai dari ayat 12 sampai 17. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada pengakuan iman. Pengakuan iman itu ada pada ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ini pernyataan yang meriah. Perkataan ini benar. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, itu pernyataan iman. Pernyataan iman itu benar. Contohnya apa? Contohnya, buktinya adalah Paulus sendiri, ayat 13 dan 14. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yakni di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi bagian ini dibingkai dengan syukur dan pujian. Di tengah-tengahnya ada pernyataan iman, ayat 15. Pernyataan ini
benar. Contohnya apa? Contohnya siapa? Contohnya Paulus. Yang diubah oleh kasih karunia Tuhan itu, dari yang semula itu disebut penghujat, penganiaya, ganas, berubahlah hidupnya. Yang kedua, yang juga dikatakan di sini adalah bahwa Paulus itu adalah contoh bagi orang yang percaya. Jadi Kristus penyelamat, contohnya siapa? Paulus. Paulus menjadi contoh bagi yang lain, dan itulah yang dikatakan pada ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah, kalau diurai seperti itu, moga-moga bagian ini menjadi jelas. Bingkainya syukur dan pujian, di tengah-tengahnya adalah pernyataan iman, ayat 15. Pernyataan itu benar, buktinya apa? Buktinya Paulus yang diubah dari orang yang ganas, penganiaya, penghujat, menjadi pribadi yang didorong oleh kasih karunia, supaya dengan contoh Paulus itu, dengan pengalaman Paulus itu, ia menjadi contoh bagi orang yang percaya. Dan yang menjadi pewarta dari kebenaran iman itu adalah Paulus. Saya kira cukup, ini bagus sekali kalau dirasa-rasakan dengan struktur tadi. Kalau dibaca begitu saja mungkin tidak jelas. Berikutnya adalah tugas Timotius. Nah, ini menarik sekali tugasnya. Tugas ini, jadi tugasnya melawan ajaran sesat dan mewartakan yang benar ini. Tugas ini ku berikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Diserahkan kepada iblis. Jangan pikir mengenai iblis yang warnanya hitam, tanduknya panjang dan sebagainya. Ini artinya sederhana sekali, dikeluarkan dari jemaat karena merepotkan jemaat, terus-menerus menghujat dari dalam itu. Rumusannya diserahkan kepada iblis. Jadi jangan di mana-mana lalu melihat iblis. Ini artinya dikeluarkan dari jemaat. Nah, intinya apa ini? Saya merasa ada sesuatu yang sangat bagus di dalam dan penting untuk pemahaman iman kita. Yang pertama, tugas Timotius rupanya bermacam-macam. Tapi di sini disebutkan dengan jelas, tugas ini ayat 18, ku berikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Tidak usah dibayangkan nubuatnya ada di mana dan sebagainya. Yang mau dikatakan, kalau memakai kata-kata sendiri, Timotius, engkau kuberi tugas menjalankan peranan sebagai nabi. Karena apa? Karena di dalam gereja pada waktu itu, rupa-rupanya juga ada dalam struktur gereja yang sudah mulai bertumbuh itu, ada yang disebut nabi.
Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, kembali lagi dicocokkan pada bab 13 ayat 1 sudah disebut ada beberapa pengajar nabi. Pada waktu itu saya baca Kisah Para Rasul bab 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. Lalu disebut namanya Barnabas dan selanjutnya. Pertanyaannya terhadap bagian ini adalah tugas sebagai nabi itu apa? Tidak ada yang menjelaskan di dalam ayat-ayat ini, tetapi kita bisa mengambil kesimpulan dari atau kemungkinan kesimpulan dari ayat-ayat ini. Memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang baik. Ada dua kata yang disebut di sini, iman dan hati nurani yang baik. Apa pentingnya dua kata ini? Mungkin lebih mudah kalau kita membandingkan dengan lawannya ya. Iman, kalau itu sungguh-sungguh baik dan benar, berdasarkan ajaran yang benar, akan membuahkan hati nurani yang baik. Seharusnya seperti itu. Iman yang benar akan berbuah pada hati nurani yang baik. Kalau orang mengaku beriman, tetapi hati nuraninya tidak baik, itu bagian imannya bisa diberi tanda tanya, apakah imannya benar. Seperti ada di latar belakang surat kepada Timotius yang tadi sudah kita singgung beberapa kali, ada ajaran lain, ada ajaran benar. Kalau iman itu membuahkan ajaran yang benar itu akan membentuk suara hati yang baik. Tetapi ajaran lain, spekulasi dan sebagainya itu, dengan sendirinya tidak akan menghasilkan hati nurani yang baik. Dan hati nurani yang baik itu bentuknya adalah pilihan-pilihan hidup yang benar. Moga-moga saya tidak berbelit-belit. Jadi pertanyaannya adalah, Timotius diberi tugas untuk mewartakan mengenai apa yang telah dinubuatkan tentang dia. Apa itu? Yaitu supaya iman membuahkan hati nurani yang baik. Kalau iman itu tidak berbuah pada hati nurani yang baik, imannya bisa diberi tanda tanya. Yaitu contohnya tadi, ada ajaran lain, imannya yang diberi tanda tanya itu hanya menghasilkan spekulasi macam-macam. Bahkan dikatakan tanpa mengerti perkataan mereka sendiri. Dan buahnya jelek semua. Yang tadi kita singgung sebentar pada bab 6 ayat 3. Berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan. Ini buah dari hati nurani yang tidak baik. Hati nurani yang baik itu buahnya berbeda. Moga-moga ini dapat ditangkap dengan baik. Kalau kita memakai yang sekarang ya, atau kita menjelaskan dengan kata-kata kita untuk sementara kita keluar dari kitab suci ini. Saya beberapa kali sudah mengatakan, sejauh saya ingat, ada 3 kata dalam bahasa Indonesia yang akar katanya sama. Khalik, itu artinya pencipta. Makhluk, itu artinya ciptaan. Akhlak itu adalah perilaku susila yang baik.
Ini, kalau kita beriman kepada Allah Sang Pencipta, Sang Khalik itu, dengan sendirinya sebagai makhluk, kita akan mempunyai hati nurani yang baik di hadapan Sang Khalik. Dan buah dari hati nurani yang baik itu adalah akhlak, perilaku moral yang sesuai dengan hakikat manusia sebagai ciptaan di hadapan Sang Pencipta. Coba dirasa-rasakan itu benar apa enggak? Sekurang-kurangnya 3 kata itu, sejauh dapat saya pahami, akar katanya sama. Di hadapan Sang Khalik, saya menempatkan diri saya sebagai makhluk, itu artinya beriman. Dan buahnya adalah, menurut surat ini, hati nurani yang baik. Makhluk yang berhati nurani sebagai makhluk, tidak sebagai khalik. Dan ketika seorang makhluk berhati nurani, dia akan hidup dengan standar akhlak yang mulia. Atau kalau kita membaca nasihat rohani dari Santo Ignatius misalnya, di dalam latihan rohani Santo Ignatius, asas dan dasar nomor 23. Jadi jangan lupa kita sedang bicara mengenai hubungan antara iman dan hati nurani. Saya baca apa yang dikatakan oleh Santo Ignatius pada nomor 23, asas dan dasar. Manusia diciptakan. Nah, ada kata diciptakan. Artinya Sang Pencipta dan kita yang diciptakan, makhluk, untuk apa? Untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Ciptaan lain di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia untuk menolongnya dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Ini, kalau kita sungguh beriman kepada Allah Sang Pencipta, menurut latihan rohani Santo Ignatius, hati nurani kita akan mengatakan bahwa kita ini diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah Tuhan kita. Itu suara hatinya, isinya itu. Buahnya apa? Nah, lalu dilanjutkan. Saya baca ya, supaya pernah mendengar ini dibacakan, karena menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat fundamental. Karena itu, manusia harus mempergunakannya, ciptaan yang lain, sejauh ia itu menolong untuk mencapai tujuan tadi. Dan harus melepaskan diri dari barang-barang tersebut, sejauh itu merintangi dirinya. Oleh karena itu, nah ini sikap-sikap hidup berdasarkan hati nurani itu. Ini sangat, entah nanti namanya apa, silakan memberi nama sendiri. Oleh karena itu, kita perlu mengambil sikap lepas bebas terhadap segala ciptaan tersebut, sejauh pilihan merdeka ada pada kita dan tak ada larangan. Jadi hati nurani itu membuat kita lepas bebas untuk memilih agar kita sebagai ciptaan berpegang pada tujuan kita diciptakan, memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan kita. Nah, lalu diberi contoh yang ekstrim. Kita tidak memilih kesehatan lebih daripada sakit. Padahal kita kan mohon agar terus sehat ya. Kekayaan lebih daripada kemiskinan.
kehormatan lebih daripada penghinaan, hidup panjang lebih daripada hidup pendek. Begitu seterusnya mengenai hal-hal lain yang kita inginkan, yang kita pilih, ialah melulu apa yang lebih membawa kita ke tujuan kita diciptakan. Nanti dicari sendiri, Latihan Rohani Santo Ignatius nomor 23. Itu kaitan sejauh dapat saya baca dengan bahan lain yang menjelaskan ayat 18 dengan iman dan hati nurani yang murni. Iman yang sejati akan membentuk hati nurani yang benar. Hati nurani yang benar akan menentukan di dalam pilihan-pilihan kita. Apa yang kita pilih? Yang kita pilih adalah yang mendukung tujuan kita diciptakan untuk memuji, memuliakan, dan meluhurkan Tuhan. Mungkin itu terlalu jauh, tetapi itulah yang saya tangkap mengenai hubungan antara iman dan hati nurani. Dan itulah tugas Paulus untuk memastikan bahwa pewartaannya sungguh-sungguh benar. Selanjutnya, mengenai doa jemaat. Bab 2, ayat 1 sampai 7. Kita lihat apa yang sebetulnya diberi sebagai petunjuk kepada Timotius mengenai doa. Yang pertama, doa itu rumusannya adalah pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi ada 3 sebutan mengenai doa. Doa permohonan, saya kira jelas. Doa syafaat, kalau kita mencari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya doa syafaat itu adalah doa mohon perantaraan tanda petik tokoh iman. Jadi misalnya melalui Bunda Maria mengajukan doa-doa, itu doa syafaat untuk kepentingan apapun. Doa permohonan saya kira jelas, dan doa syukur. Ada doa syukur, ada doa pujian. Kadang-kadang dibedakan doa syukur itu biasanya karena kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah memperhatikan kami. Ada karenanya. Kalau doa pujian, itu karenanya tidak ada. Jadi karena kita itu, bukan karena lagi ya, kita itu diciptakan untuk memuliakan dan meluhurkan Tuhan. Tidak usah pakai karena. Itulah yang disebut salah satu contoh yang tadi sudah kita baca pada bab 1 ayat 17, itu doa pujian, doksologi namanya, bukan doa syukur. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Tidak ada sebabnya. Jadi karena kita makhluk, kita ciptaan, untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu doa yang tanpa alasan, selain bahwa kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan. Moga-moga ditangkap bedanya. Kalau doa syukur, ya syukur kepada Tuhan karena Engkau telah menyembuhkan. Ada karenanya. Kalau doa pujian tidak pakai karena. Nah, doanya ini untuk siapa? Ucapan syukur untuk semua orang. Karena apa? Karena semua orang itu diselamatkan oleh Tuhan. Ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan
dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di doanya tidak pilih-pilih, tetapi untuk semua orang. Ujub-ujub universal. Lalu ada yang khusus untuk raja-raja dan untuk pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini latar belakangnya apa? Tadi kalau kita ingat, Paulus berada di penjara ketika penguasa Romawi itu ganas, yang membuat murid-murid Kristus tidak hidup di dalam damai, yang membuat murid-murid Kristus berada di dalam kesesakan. Nah, ini ayat 2, doa untuk raja-raja, dapat kita pahami di dalam dua arti. Yang pertama adalah pada konteks zaman itu. Ketika surat ini ditulis, menurut pendapat yang mengatakan bahwa Paulus berada di penjara pada masa kekaisaran Nero. Yang didoakan dengan demikian adalah para pembesar pada zaman itu yang bertindak keras terhadap murid-murid Kristus. Harapannya supaya murid-murid Kristus pada waktu itu hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Itu kalau kita lihat latar belakang surat ini pada zaman itu. Tentu kalau kita sekarang membacanya, kita tidak berpikir lagi tentang Kaisar Nero, tetapi tentang para pemimpin pemerintahan yang diharapkan sekarang ini konkretnya menjamin kebebasan beragama misalnya. Menjamin, memastikan kebaikan bersama. Memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi. Jadi bisa konteks dulu dan dalam konteks sekarang. Tujuannya apa? Tujuan dari doa itu. Yang menghendaki ayat 4 saya baca, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini tujuan doa untuk semua dan untuk raja-raja dan untuk pembesar-pembesar. Supaya yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita bisa berenung sendiri. Selamat itu artinya bukan hanya besok pada waktunya kita berhadapan dengan Tuhan, tetapi punya pengetahuan tentang kebenaran sekarang ini dan mewujudkannya. Nah, kalau kebenaran dalam arti yang gerejawi tentu adalah ajaran-ajaran gereja dan konsekuensinya bagi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dasarnya apa? Dasarnya adalah iman akan Kristus. Ditegaskan pernyataan keyakinan iman. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Yesus Kristus, pengantara Allah dan manusia. Bahwa Kristus memberikan kesaksian, rencana Allah itu untuk semua orang. Kembali pada ayat 1, ucapan syukur untuk semua orang. Saksi bahwa semua orang diselamatkan adalah Kristus.
Lalu ayat 7, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdosa. Nah sekarang kuncinya, dan pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Jadi ini berkait-kaitan. Yang pertama doa itu untuk siapa? Untuk semua orang. Karena apa? Karena Allah itu menyelamatkan semua orang. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Buktinya apa? Nah, itulah yang dipercayakan kepada saya, maksud saya kepada Paulus, yang dikatakan pada ayat 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi. Ingat, latar belakangnya masih sama. Siapa yang diselamatkan? Paulus menjawab semua orang. Dan Paulus mengklaim dirinya adalah pewarta yang dipanggil khusus untuk mewartakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Itu bab 2 ayat 1-7. Nah, yang sekarang ayat 8-15 ini rada-rada aneh sedikit, tetapi ya sudah kita baca saja sebagaimana adanya. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadat jemaat. Yang mau saya katakan sebelum membaca ini adalah, ini memang kitab suci. Tetapi ingat, Allah itu berbicara di dalam situasi yang konkret. Artinya pada zaman ketika surat ini ditulis, sehingga banyak hal yang terikat pada tempat dan pada waktu ketika surat ini ditulis. Konsekuensinya, hati-hati ketika kita menafsirkan kitab suci. Kita mesti melihat mana yang inti dan mana yang terikat pada waktu dan zaman tertentu, pada waktu dan tempat itu. Jadi nanti kalau misalnya dikatakan nasihat di dalam ibadah pada ayat 8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana itu ya di Roma, di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi, orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan tangan yang suci. Jadi Paulus mau seragam. Tapi ingat sekali lagi, ini zaman itu. Jadi sekarang tidak usah yang merasa diri laki-laki, itu kalau berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Nggak usah merasa wajib seperti itu. Yang penting dicari intinya. Nah, dengan latar belakang itu nanti jangan heran kalau ada macam-macam hal yang sama sekali tidak sesuai dengan kesadaran mengenai martabat manusia zaman sekarang. Nah, baik, dengan catatan itu kita lihat. Yang pertama, yang tadi saya katakan, rupa-rupanya Paulus itu ingin supaya cara berdoa itu seragam di mana-mana. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana. Ini sudah tidak sesuai. Itu Konsili Vatikan kedua tidak omong mengenai keseragaman. Justru berbicara mengenai inkulturasi dan sejenis itu, hadir gereja di tempat, di lingkungan budaya setempat. Berdiri di lingkungan budaya tertentu itu sangat berbeda artinya dengan berdiri di budaya yang lain. Tapi ya sudahlah, biarlah. Itulah yang kadang-kadang membuat kita ketika menjalankan ibadah dengan tata perayaan Ekaristi yang sekarang, itu kan ada yang ditulis dengan warna merah, namanya rubrik. Rubrik itu dari kata ruber artinya merah,
Itu isinya adalah petunjuk-petunjuk konkret, berlutut, berdiri, menunduk, dan sebagainya. Nah, kalau berlutut, berdiri, dan menunduk itu ya di gereja pusat mungkin bisa dilakukan. Tetapi kalau kita masuk ke stasi-stasi di pedalaman, bagaimana bisa dilakukan itu? Tempat berlutut tidak ada. Tapi ya sudah. Yang jelas di sini, yang membuat orang bertanya-tanya adalah untuk laki-laki itu satu ayat, ayat 8. Tetapi untuk perempuan itu berayat-ayat, ada banyak, ayat 8 sampai 12. Bahkan pakai argumen kitab suci kalau mau dibaca sampai ayat 14. Nah, di balik perbedaan ini ada apa? Nah, kembali lagi sifat dari masyarakat pada zaman itu. Jadi misalnya untuk laki-laki hanya dinasihatkan menadahkan tangan yang suci tanpa marah, tanpa perselisihan. Lalu mengenai perempuan, demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan, sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang. Konkret sekali. Jangan memakai emas dan sebagainya. Terserahlah, itu semua urusan zaman dulu. Yang paling penting, yang tadi disebut sebagai yang utama, bukan kepangnya berapa dan sebagainya, tetapi ayat 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, kita boleh, saya kira tidak ada yang tidak setuju kalau saya mengatakan, inilah yang paling penting. Berdandan dengan perbuatan baik. Yang lain-lain itu terikat pada zaman. Terserah mau seperti apa. Lalu ayat 11 itu nasihat bagaimana itu? Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Pakai argumen kitab suci lagi, ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Argumentasinya untuk para pembaca perenung kitab suci yang sekarang pasti masa begitu sih tafsirannya. Itulah yang dilakukan oleh Paulus penulis surat ini pada zaman itu. Tapi sekali lagi ini jangan pernah diterapkan secara harafiah. Yang paling penting tadi sudah disebut ayat 10. Berdandan dengan perbuatan baik. Kenapa perempuan disuruh diam saja? Nah, itu tergantung pada pada zaman itu. Karena kalau membaca surat berikutnya, nasihat untuk janda-janda pada bab 5, itu ada yang berbicara mengenai yang meleter dan sebagainya, yang omong terus. Mungkin yang seperti itu yang dinasihati supaya diam, tidak semua perempuan. Yang pokok, misalnya bab 5 ayat 13 ya, bab 5 ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Omong terus kemana-mana. Sekarang istilahnya gosip. Itu yang disuruh diam, bukan semua. Supaya tidak menimbulkan masalah. Lalu ayat 15, ini juga aneh.
menurut pembacaan kita, tapi tidak aneh menurut mereka. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Kok bisa? Kalau dicari latar belakangnya pada zaman itu lalu mudah dijawab. Latar belakangnya adalah bid'ah yang diceritakan pada bab 4. Silahkan lihat bab 4 ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin. Jadi bid'ah-bid'ah itu salah satu spekulasinya adalah entah karena apa orang dilarang kawin. Nah, melahirkan anak dengan konteks bid'ah seperti itu artinya tidak mengikuti bid'ah itu, tetapi berpegang pada ajaran yang benar. Jadi sekali lagi, kata-kata yang ada di sini itu sangat terikat pada zaman, pada tempat, pada budaya. Salah satu yang berkembang, yang tersebar pada waktu itu adalah ajaran bab 4 ayat 3, mereka melarang orang kawin. Nah, dengan mengatakan, menulis bahwa perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, yang ada di balik itu adalah yang melahirkan anak pasti tidak mengikuti bid'ah yang melarang kawin itu. Artinya berpegang pada ajaran yang benar, bukan pada ajaran yang sesat. Moga-moga jelas maksudnya. Akhirnya, yang paling penting yang tidak terikat pada zaman adalah ayat 15 bagian selanjutnya. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi, Paulus berbicara mengenai sikap dalam ibadah bagi orang laki-laki dan perempuan zaman itu. Macam-macam hal terikat pada tempat dengan latar belakang zaman ketika surat ini ditulis. Intinya, yang tidak berubah sampai sekarang adalah 1, ayat 10, berdandan dengan perbuatan baik. Yang kedua, ayat 15 bagian 2, bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Itulah yang tidak terikat pada tempat. Untuk sementara kita sampai di sini, nanti kita lanjutkan dalam percakapan yang akan datang. Terima kasih. Salam sehat. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menyelesaikan episode ke-51 ini. Kita telah mempelajari bab 1 dan bab 2 surat Rasul Paulus kepada Timotius. Kita telah melihat, merenungkan doa jemaat dan bagaimana doa itu digunakan dalam peribadatan. Kita juga telah mendengarkan nasihat-nasihat Rasul Paulus terkait pembinaan iman jemaat. Bapak Kardinal sudah mengatakan bahwa situasi konteks zaman itu perlu dimengerti juga pada zaman itu. Dan terbuka bagi kita saat ini dalam bimbingan Roh Kudus untuk terus memuji memuliakan Tuhan dalam peribadatan, dalam sikap dan perbuatan hidup kita sehari-hari. Mari kita mohon rahmat Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga-keluarga dan komunitas
dalam perjalanan hidup di dunia ini semakin dimampukan untuk mengikuti Kristus dengan sempurna, dan kita dicurai rahmat yang berlimpah daripadanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.